Baik, selamat malam. Kembali bersama saya, Dr. Fernandes Arum. Malam ini kita akan membahas dua topik tentang kebahasaan, yaitu tentang pragmatisme dan sosiolinguistik. Nah, dua topik ini sebetulnya sangat-sangat diperlukan oleh kalangan masyarakat untuk dipahami. Karena memang bahasa-bahasa pragmatisme itu memang lagi boleh dikatakan lagi masif terjadi, sehingga perlu dipahami oleh kalangan masyarakat tentang bahasa pragmatisme. Dan nantinya kita akan juga bahas bagaimana bahasa-bahasa itu dari perspektif sosiolinguistik. Nah, malam ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Bapak Dr. Wayan Pageasa. Beliau adalah dosen di Universitas 19 November Kolaka. Kita sambut Bapak Dr. Wayan Pageasa. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Dr. Fernandes. Wah, malam ya. Luar biasa, ini kita bisa bertemu walaupun jarak memisahkan, Pak ya, walaupun memang hanya berjarak 180 km kurang lebih. Tapi suatu kesyukuran kita bisa bertemu untuk membahas topik yang menarik malam ini. Baik, Pak, malam ini kita akan membahas tentang pragmatisme dan sosiolinguistik, dan kita berharap bahwa masyarakat nantinya setelah menyimak video ini mereka akan memahami apa sebetulnya pragmatisme itu atau bahasa-bahasa pragmatisme itu, dan bagaimana perspektif linguistik memandang hal-hal seperti itu. Nah, silakan Pak Doktor, mungkin saya awali dengan pertanyaan, apakah sebetulnya teori pragmatik dan apa bedanya dengan teori semantik? Seperti itu, Pak Dokter, silakan. Baik, Pak Dr. Fernandes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sebenarnya antara pragmatik dengan semantik, ya, dua-duanya itu adalah mengkaji makna. Makna, ya. Hanya saja kalau makna, dua-duanya mengkaji makna. Ya, ilmu tentang mengkaji makna gitu. Ya, hanya saja kalau pragmatik ya mengkaji makna secara eksternal, sedangkan semantik ilmu ini mengkaji makna secara internal. Jadi eksternal maksudnya ada hal-hal lain di luar bahasa itu yang harus dipertimbangkan, tidak semata-mata dilihat dari bahasanya itu sendiri gitu. Nah, ya semata-mata melihat dari konstruksi, dari struktur, dari kebahasaan itu sendiri. Jadi ini saya berikan contoh ya. Ada screen saya buat. Ya, silakan Pak. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan, Pak. Silakan. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa semantik dan pragmatik dua-duanya itu mengkaji makna, itu menelaah makna. Bedanya semantik mempelajari makna secara internal, sementara pragmatik mempelajari makna secara eksternal. Gitu. Jadi internal maksudnya satu makna itu hanya dilihat dari bahasa itu sendiri tanpa melihat unsur-unsur lain di luar bahasa. Sementara pragmatik itu harus mempertimbangkan hal-hal lain yang ada di luar bahasa itu. Itulah yang kemudian menentukan makna dari bahasa itu sendiri. Gitu. Nah, ini ada contoh, gitu ya. Misalnya kata bagus. Ada kalimat seperti ini, gitu ya. Karena prestasi kerjanya bagus, dia diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara, misalnya. Nah, kemudian yang kedua ada Presiden sedang memberikan instruksi kepada Jenderal Edgartono Sutarto, Panglima ini ya. Nah, kalimat pertama dan kedua ini kata bagus dan kata presiden ini, itulah yang disebut dengan makna secara semantik, gitu ya. Ya, saya ulangi. Kata bagus dan presiden itu yang kalimat 1 dan kalimat 2 inilah yang disebut dengan makna secara semantik. Bagus itu artinya tidak jelek, gitu ya. Jelas kata bagus itu artinya tidak jelek. Kemudian presiden artinya kepala negara, misalnya Presiden Jokowi, Presiden SBY, gitu ya. Tapi dalam faktanya, dalam penggunaan bahasa itu kata bagus juga bisa berarti tidak bagus, bisa berarti jelek, gitu ya.
Misalnya ada percakapan seperti ini. Bagaimana ujian matematik kamu? Itu ada bapaknya ini menanyakan kepada anaknya itu, bertanya kepada anaknya. Ya. Wah, hanya dapat 5, Pak. Kemudian ayahnya bilang, oh bagus, besok jangan belajar. Nonton sinetron saja terus, gitu misalnya. Nah, kata bagus yang diucapkan oleh ayahnya ini, tentu saja artinya tidak sama dengan kata bagus yang kalimat pertama tadi. Oke. Kemudian ada contoh presiden tadi, awas presidennya datang. Barangkali kata presiden ini maksudnya adalah kepada orang yang diucapkan pada orang yang sok berkuasa, sok menggurui misalnya, sok memimpin, padahal dia sebenarnya tidak punya kapasitas itu. Gitu. Ini hanya untuk bagaimana sebutan ini untuk mengejek sesungguhnya, gitu. Mengejek seseorang. Baik. Nah, dari contoh yang Bapak berikan, apakah boleh saya katakan bahwa pragmatik itu mengacu pada bahasa kontekstual, begitu Pak ya? Benar sekali Pak, Dokter. Ya, karena konteks inilah yang kemudian bisa menentukan makna apa yang terkandung dalam bahasa yang dituturkan itu, gitu ya. Jadi tanpa mempertimbangkan konteks kita tidak bisa mengerti, gitu ya, apa yang dimaksudkan. Ya. Oh begitu. Nah, berarti kalau semantiknya, apakah boleh dikatakan dia bahasa dengan makna letterlek atau leksikal, Pak, atau bagaimana? Iya, kan sebenarnya paradigma bahasa itu ada 2, Pak. Ya. Ada fungsional dan ada struktural, gitu ya. Nah, kelompok fungsional ini itu yang kita kenal dengan pragmatik dan sosiolinguistik, ya. Sementara kelompok yang kedua itu ada semantik, gitu ya, ada tataran yang lain, misalnya sintaksis, ya. Kemudian dari paradigma kedua, dua paradigma ini kemudian lahirlah penggolongan ini, bahwa bahasa itu memang harus dilihat dari fungsinya, maka itu berkenaan dengan pragmatik dan sosiolinguistik, meskipun ada yang lain lagi ya selain itu. Tapi yang kita kenal dan dipahami oleh banyak orang itu adalah yang 2 itu, pragmatik dan sosiolinguistik. Kalau sinkretisme yang lain itu adalah masih banyak, gitu ya. Termasuk ada sosiopragmatik, gabungan dari keduanya, gitu ya. Untuk strukturalnya itu adalah semantik tadi, gitu ya. Kalau berkenaan dengan makna. Oke. Berarti memang dia lebih mengacu ke Ya, berarti semantik ini dia lebih mengacu ke struktural ya, struktural. Ya, tepat Pak. Pragmatisme ini lebih mengacu ke makna kontekstual Pak ya. Benar sekali Pak. Ya. Oke, baik. Nah, dari konsep pragmatik dan semantik ini, kira-kira mana yang lebih condong muncul di kalangan masyarakat Pak, atau yang lebih cenderung digunakan di tengah-tengah masyarakat? Apakah bahasa pragmatik ataukah dengan bahasa semantis? Oke. Fakta penggunaan bahasa di masyarakat itu tentu kita tidak bisa katakan bahwa ini masyarakat ini cenderung bahasanya menggunakan bahasa yang pragmatik. Masyarakat ini cenderung menggunakan bahasa yang hanya mempertimbangkan semantik. Tidak seperti itu. Karena faktanya dua-duanya itu dipergunakan dan memang tidak boleh dipisahkan sih sebenarnya. Hanya itu tadi, setiap kebahasaan, setiap tuturan yang diucapkan oleh seorang itu dilihat dari konteksnya, gitu ya. Tetap juga meskipun dia secara struktural, tapi konteks juga ada di situ, gitu. Tidak hanya konteks itu tidak hanya menjadi monopoli dari kaum fungsionalis sesungguhnya ya. Meskipun dominan memang di fungsionalis ini, gitu ya. Ya lebih banyak bermain di konteks gitu. Tapi dalam fakta penggunaan bahasa di masyarakat itu dua-duanya ya dipakai gitu ya. Kalau memang dia harus semantik ya semantik gitu ya. Kalau misalnya guru itu memuji, misalnya dosen memuji, mahasiswanya menjawab kita katakan bagus, ya mungkin memang artinya bagus gitu ya. Ya benar jawabannya kita katakan bagus, ya itu semantik dan memang tepatnya di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa kita nakal, murid kita nakal, kemudian kita ucapkan bagus ya kelakuanmu ya. Kata bagus ini kemudian jelas bermakna lain, maka pada saat itulah fungsi bahasa itu adalah untuk menyindir, untuk sebenarnya marah di situ ya. Gurunya marah, dosennya marah.
tapi tidak menggunakan kata-kata yang lazim. Dia hanya menggunakan kata bagus gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya seninya. Orang bisa marah tanpa harus mengucapkan kata-kata marah. Orang bisa memuji, bisa mengejek tanpa harus menggunakan kata-kata yang berisi pujian atau ejaan secara eksplisit gitu ya. Ya. Dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih variatif gitu ya. Lebih unik dan lebih indah gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya pragmatik dan sosiolinguistik maka bahasa itu menjadi indah. Bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada pragmatik dan sosiolinguistik maka lurus-lurus saja bahasa itu, kemudian apa seninya kalau seperti itu gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, lalu apa yang kemudian membedakannya dengan bahasa konotatif atau denotatif seperti itu, Pak Dokter? Ya, kalau itu kan antara pragmatik dan bahasa-bahasa yang Bapak sebutkan itu tadi, konotatif, itu nanti ada kajian-kajian tersendiri gitu ya. Misalnya begini, dalam pragmatik itu ada namanya tindak tutur gitu ya, yang dibagi 3 itu kalau secara umum, lokusi, lokusi, perlokusi. Nah, dalam tindak tutur ilokusi itu erat sekali kaitannya dengan bagaimana makna itu tidak dilihat dari yang terlihat saja gitu. Tapi apa maksud dari dia mengucapkan itu gitu. Misalnya itu ya, ada seorang ibu mengucapkan, wah rambutmu sudah panjang nak. Seorang ibu mengucapkan kepada anaknya, berujar kepada anaknya, wah rambutmu sudah panjang nak. Nah apabila itu diucapkan oleh ibu kepada anak laki-lakinya, maka makna yang sesungguhnya harus ditangkap dengan jelas di sini bahwa, oh saya harus potong rambut gitu ya. Jadi apa kaitannya antara rambutmu sudah panjang dengan saya harus potong rambut? Itu sebenarnya jauh sekali. Tapi antara si ibu dengan si anak ini dia mempunyai konteks gitu, pemahaman latar belakang yang bisa dipahami, saling memahami gitu ya. Bahwa kalau ibunya mengatakan begini berarti saya harus potong rambut, dan konteksnya memang tepat bahwa dia laki-laki. Ya. Ibu mengucapkan itu kepada anak laki-laki karena laki-laki apalagi sekolah gitu ya, murid, dia harus potong rambut gitu ya. Nah, berbeda sekali dengan apabila kalimat ini diucapkan oleh seorang ibu kepada anak gadisnya. Nah, bisa jadi arti dari wah rambutmu sudah panjang ini itu artinya adalah kegembiraan seorang ibu karena hair tonic misalnya. Hair tonic artinya sampo yang dia belikan kemudian cepat ada pengaruhnya gitu ya. Dan dia senang karena memang keinginan anaknya adalah untuk memanjangkan rambut. Ibunya juga senang karena ingin juga anaknya itu panjang rambutnya gitu ya. Nah, maknanya ini tidak bisa dilihat sepintas gitu. Dia harus memahami konteks yang latar belakangi ucapan itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau makna konotatif itu makna yang ya bukan makna yang sebenarnya. Ya. Tapi sesungguhnya itu lebih pada gaya bahasa gitu ya. Sementara kalau pragmatik dia semata-mata karena konteksnya saja yang membedakan gitu ya. Sama-sama bukan kalau konotasi bukan makna yang sebenarnya, tapi kalau pragmatik ada kemungkinan banyak makna gitu ya. Itu saja bedanya. Ya, berarti memang maaf Pak Dokter, berarti memang bahasa-bahasa pragmatik ini bisa saja mencakup bahasa-bahasa konotatif, ya kan? Kalau kemudian kita kaitkan dengan teori Austin dan Searle tentang lokusi, ilokusi dan perlokusi, itu juga bisa masuk ke dalamnya, Pak Dokter ya? Bisa Pak ya? Tepat sekali Pak, ya bisa. Baik. Nah, jadi antara kedua variabel ini, baik itu pragmatik maupun semantik, ini kedua-duanya seperti yang Pak Dokter katakan tadi adalah mengacu kepada konsep makna ya, makna. Begitu Pak Dokter ya? Iya. Makna. Nah, tepat. Baik. Nah, pertanyaannya Pak Dokter nih, apa hubungan antara pragmatisme dan teori makna? Karena kita barusan mendengar yang dikatakan Pak Dokter tadi bahwa memang ini
mengacu kepada makna. Nah, kira-kira apa hubungannya Pak Dokter antara pragmatisme dan teori makna atau theory of meaning? Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih. Boleh saya tayangkan lagi ininya? Baik, silakan Pak. Oke, ini saya tayangkan sekaligus saja dulu empat ini ya, 4 slide ini. Baik. Ya. Nah, untuk pertanyaan Bapak nanti sebentar setelah selesai ini saya hubungkan gitu ya. Oke, Pak. Yang tadi tentang pragmatik dan semantik. Nah, ini titik sorot pragmatik dan sosiolinguistik sekarang kita lihat. Gitu ya. Pragmatik dan sosiolinguistik muncul akibat ketidakpuasan terhadap penanganan bahasa yang terlalu dalam hubungan ini, pragmatik dan sosiolinguistik masing-masing memiliki titik sorot yang berbeda dalam melihat kelemahan kaum strukturalis. Ini mohon maaf karena ini kita berbicara fungsional maka agak menyerang kaum strukturalis gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin ada topik lain yang bisa ada pembelaan diri terhadap ini gitu ya. Ya. Nah, kaum pragmatisi keberatan pada analisis kaum struktural yang semata-mata berorientasi pada bentuk tanpa mempertimbangkan bahwa satuan-satuan itu sebenarnya hadir dalam konteks. Ya. Diabaikannya konteks menyebabkan aliran struktural gagal menjelaskan berbagai masalah kebahasaan. Salah satunya diantaranya adalah masalah kalimat anomali. Seperti apa itu kalimat anomali? Kita lihat. Nah ini contohnya. Ini fotonya Ronaldo kayaknya ya. Ya. La Bionda dipermainkan bola. Nah itu contohnya seperti itu. Kalimat ini dalam pandangan strukturalis tidaklah benar. Tidak benar. Karena hanya La Bionda yang bisa mempermainkan bola. Sedangkan bola tidak dapat mempermainkan La Bionda. Bola benda mati, jelas tidak bisa. Jadi dalam bahasa Indonesia secara formal kalimat di bawah ini yang dapat diterima gitu ya. Jadi contohnya bahasa Indonesia ini. Bukan kalimat di atas gitu ya. Jadi yang di bawah ini nanti ya. La Bionda mempermainkan bola. Nah, itu benar. Bisa diterima. Lazim gitu menurut bahasa Indonesia gitu. Bola dipermainkan oleh La Bionda. Ini juga lazim. Oke. Tapi kalimat La Bionda dipermainkan bola itu terjadi bisa ada tatkala ada tujuan dari penutur itu untuk mengejek seorang pemain bola yang namanya La Bionda. Mengapa ya? Kemana La Bionda? Tapi tidak pernah satu kali pun dia bisa menendang bola. Gitu. Jadi diejek oleh supporter lawan gitu ya. Oh lihat La Bionda dipermainkan bola misalnya gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ada maksud yang ingin dicapai oleh orang yang mengucapkan ini. Maksudnya apa? Untuk membuat dia down, untuk mengejek pemain yang bernama La Bionda. Dan memang faktanya ada kalimat seperti itu. Kalimat yang diucapkan itu memang ada. Oke. Nah, sekarang kita beralih pada kaum sosiolinguis gitu ya. Sementara itu kaum sosiolinguis merasa keberatan terhadap konsep masyarakat homogen. Ya. Yang dipandang terlalu abstrak dan ideal. Ya. Konsep masyarakat homogen yang menjadi pegangan kaum strukturalis membawa konsekuensi tidak turut dipertimbangkannya berbagai variasi bahasa. Nah faktanya di masyarakat kan kita menggunakan banyak variasi bahasa. Dari segi keformalan saja misalnya kita mengenal 6 variasi bahasa, mulai dari ragam frozen, kemudian sampai ragam intim gitu ya. Yeah. Belum lagi variasi yang lain. Variasi-variasi bahasa ini kemudian diakui atau tidak terpakai oleh masyarakat. Gitu. Dengan adanya ragam bahasa ini, jelas makna-makna juga, itu kembali kepada pragmatik tadi, makna-makna juga bisa berubah, gitu. Bisa bertambah, bisa banyak kemungkinan, tidak cuma satu. Yeah. Karena konteks itulah yang mempertimbangkan bagaimana makna itu kemudian bisa ditarik kesimpulannya. Penggunaan ragam-ragam bahasa ini erat kaitannya dengan untuk apa dia menggunakan ragam itu. Misalnya tiba-tiba dia beralih kode. Dari dia menggunakan bahasa Indonesia, seorang pembeli kemudian dia berbahasa Bugis. Karena dia tahu bahwa penjualnya itu adalah orang Bugis. Ya. Ya, apa maksudnya? Ya, itu jelas bahwa dia ingin bagaimana kemudian harga itu bisa dinego sedikit gitu ya. Karena apabila pedagang tahu yang membeli ini adalah orang Bugis, maka kemungkinan terjadi keakraban, proximity, kedekatan, sehingga harga itu lebih miring sedikit gitu ya. Dalam tanda petik gitu ya.
dalam tanda kutip gitu ya. Ya itu fakta-fakta itu tidak bisa diabaikan. Nah itu yang menjadi keberatan dari kaum sosiologis. Oke. Kembali pada pertanyaan Bapak tadi, ya mengenai hubungan antara pragmatik dengan makna, gitu ya. Studi tentang makna. Nah, ini yang menjadi pelengkap dari pemaknaan yang ada dalam ilmu-ilmu bahasa, gitu ya. Tanpa adanya ilmu pragmatik, maka orang tidak bisa menarik makna secara sempurna, gitu ya. Dalam pengertian, orang tidak bisa melihat makna tidak terucapkan, makna yang tidak terlihat, gitu ya. Karena dengan ada ilmu pragmatik inilah, maka orang bisa menjawab, oh apa maksudnya dia mengucapkan itu? Apa maksudnya dia bertindak itu? Ada apa di balik ucapan itu? Sehingga dengan demikian orang akan bisa menyimpulkan, oh ini maksudnya, oh ini yang diinginkan, gitu ya. Seperti itu, Pak. Nah, ya, jadi ini memang poin yang sebetulnya perlu dipahami masyarakat. Saya pikir demikian, Pak Dokter. Karena khususnya ya di era digital ini, itu di media sosial, khususnya di YouTube itu kan, memang ada banyak ujaran-ujaran yang sebetulnya mengandung makna-makna tertentu mungkin. Ya, entah itu terlihat santun, tetapi mungkin maknanya sementara mengejek, mungkin bisa saja. Nah, sehingga untuk menghindari perselisihan, Pak Dokter ya, untuk menghindari pertikaian, hanya karena ujaran bahasa. Jadi memang masyarakat perlu mempertimbangkan makna-makna pragmatisme sebuah ujaran bahasa ini. Nah, menurut Pak Dokter, bagaimana sebetulnya bahasa-bahasa pragmatis ini eksis di tengah-tengah masyarakat untuk mendidik masyarakat kita dalam hal menggunakan bahasa? Oke, terima kasih Pak. Ya, dengan era digital yang seperti Bapak sebutkan tadi, maka sekat-sekat komunikasi itu sekarang sudah terbuka, gitu ya. Orang dengan gampang saja berujar, orang dengan mudah menuliskan sesuatu, mengucapkan sesuatu di media sosial, gitu ya. Bisa di Facebook, di Twitter, bahkan di YouTube juga bisa, gitu ya. Nah, sayang sekali masyarakat kita itu dengan hasil riset gitu ya, untuk ujaran yang mengandung kebencian itu kita tinggi sekali gitu ya. Indonesia itu kalau tidak salah masuk 5 besar dalam penghujat di seluruh dunia gitu ya. Itu mengapa seperti sesungguhnya gitu ya. Nah, kita kembali pada riak-riak yang terjadi di masyarakat itu adalah akibat kompleks sih sebenarnya ya. Kemudian politik juga berperan sekali di situ. Bagaimana politik identitas kemudian mewarnai perpolitikan Indonesia sehingga bahasa-bahasa dari para pendukung ini, kedua belah pihak ini kemudian muncul sebagai ujaran kebencian sesungguhnya gitu ya. Padahal kalau masyarakat yang cerdas ya, masyarakat yang cerdas semestinya tidak atau menghindari ujaran-ujaran kebencian itu. Mengenai ujaran kebencian ini saya meriset 2 kali gitu, 2 tahun tentang ujaran kebencian ini. Dan memang faktanya seperti itu. Tertinggi ujaran kebenciannya itu adalah di Jawa Barat gitu ya. Entah mengapa itu. Mengapa seperti itu, Pak? Mengapa di Jawa Barat? Polarisasi pada saat perhelatan politik itu memang kerasnya di sana. Di Jawa Barat, kemudian disusul DKI Jakarta gitu ya. Di situ polarisasinya antara 2 kubu pendukung kedua belah pihak gitu ya. Sehingga tapi harus diingat bahwa Jawa Barat itu penduduknya sangat besar loh. Itu penyebabnya sebenarnya. Sulawesi Tenggara meskipun kecil itu juga penghujatnya juga banyak gitu ya. Tapi memang tertinggi Jawa Barat, kemudian disusul DKI Jakarta. DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur gitu ya. Itu hasil saya menelisik gitu ya. Hasil riset ya. Iya, riset saya gitu ya. Dan rupanya apa yang saya teliti ini ternyata lebih dulu sudah ada juga meneliti gitu ya tentang ini gitu, tentang kekerasan bahasa ini. Sehingga pernah dimuat di Detik gitu ya. Tapi saya memperkuat itu sesungguhnya gitu ya. Nah, benar bahwa kekerasan bahasa itu tertinggi di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta. Nah, ini semestinya harus dihindari. Gitu ya. Mengapa harus dihindari? Karena teorinya adalah konflik dalam dunia maya, di internet, ya, media sosial itu dimungkinkan kemudian menular menjadi konflik horizontal di dunia nyata. Kalau orang
saling ejek, saling hina, saling caci maki di dunia internet. Kemudian ketika itu teraktualisasi di dunia nyata, maka itulah yang disebut konflik. Gitu ya. Jelas, gitu ya. Caci maki di dunia maya, kemudian orang dipersekusi di dunia nyata, dipukuli, dikeroyok, ya. Yeah. Walaupun tidak seperti itu, dengan membuli itu juga kekerasan sesungguhnya itu. Membuli orang sampai mau bunuh diri, sampai orang stres, itu kan kekerasan bahasa. Yeah. Dan itu yang semestinya dihindari. Mengingat kita punya adat ketimuran, mestinya kita santun, tapi tidak. Untuk sementara seperti itu faktanya. Yeah. Nah, padahal, ya. Nah, ya Pak, silakan. Saya potong Pak Dokter, saya potong. Ya, silakan. Ya, nah seperti yang Pak Dokter katakan tadi bahwa bahasa-bahasa pragmatik ini kan memang kecenderungannya ke fokus ke makna kan begitu. Nah, sehubungan dengan bahasa-bahasa ujaran-ujaran kebencian, kekerasan bahasa. Nah, mungkin disinilah poinnya bagaimana bahasa pragmatis ini bisa kita gunakan ya untuk meminimalisir. Nah, dalam artian begini, mungkin saja ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu yang yang keras mungkin, atau mungkin bahkan kebenciannya, apakah bisa diperhalus dengan bahasa pragmatisme? Menurut Pak Dokter gimana? Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, dalam ilmu pragmatik itu ada namanya teori kesantunan berbahasa. Ya. Ya, kesantunan pun ada banyak yang mengungkapkan gitu ya. Satu yang terkenal itu Leach gitu ya. Yeah. Kemudian ada Brownlee gitu ya. Nah, sebenarnya kalau itu bisa dipatuhi, ditambah lagi satu prinsip kerjasama gitu ya. Okay. Kalau itu bisa dipatuhi, ya orang akan damai-damai saja. Betapa indahnya dunia ini kalau kemudian orang mematuhi prinsip kesantunan dan prinsip kerjasama. Ya, yeah. Grace itu punya dua itu. Ya, Grace. Itu indah sekali. Seluruh dunia akan damai kalau dua itu dipatuhi, tidak akan ada konflik. Bagaimana bisa ada konflik? Orang kalau bertutur dia selalu mengingat dia tersinggung nggak? Nah, dia sakit hati nggak dengan ucapan saya misalnya? Kalau orang sudah mempertimbangkan itu, maka pasti pilihan bahasanya akan yang baik-baik saja. Nah, indah, gitu ya. Ya, saya setuju dengan apa yang Pak Dokter katakan. Saya mengutip kembali yang Pak Dokter katakan tadi. Ketika dia ingin berbicara, dia berpikir, ini kalau saya ngomong orang tersinggung enggak? Nah, ini kan mengacu kepada konteks. Begitu Pak Dokter ya? Iya, betul Pak. Nah, jadi ketika kita atau masyarakat pada umumnya telah memahami konteks ya, konteks apapun konteksnya, sehingga mereka bisa benar-benar menggunakan bahasa-bahasa yang memang tepat pada konteksnya, gitu. Nah, yang terakhir, Pak Dokter, yang terakhir dari konsep pragmatisme, kemudian semantik, kemudian perspektif sosiolinguistik, ini menurut Pak Dokter, apa yang semestinya masyarakat pahami dari ketiga hal ini, yaitu bahasa pragmatis, kemudian semantik, kemudian sosiolinguistik. Terakhir, Pak Dokter, silakan. Oke, baik Pak. Saya teringat waktu saya SMA kelas 1 gitu ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini pragmatik ini diajarkan loh Pak, gitu ya. Iya. Mungkin Bapak dapat ya itu ya. Saya dapat sikap intelektual Pak. Bagaimana kita memuji keberhasilan orang, bagaimana kita bersikap kalau ada orang berduka, itu kan prinsip kesantunan Pak itu. Itu maksim pujian, maksim kerendahan hati, itu semuanya mau dipelajari. Tapi sayangnya kemudian belakangan kurikulum itu tidak mengadaptasi itu loh, tidak memasukkan pragmatik dalam kurikulumnya. Padahal itu kalau itu yang dimasukkan, jadi sejak masih sekolah orang itu sudah dididik bagaimana berbahasa yang santun, bagaimana bersikap menghargai orang lain, menghormati orang lain dengan bahasa gitu. Itulah pendidikan karakter sesungguhnya. Karena karakter berbahasa itu ada cermin dari karakter sikapnya gitu ya. Sikap sesungguhnya gitu ya. Bagaimana orang berbahasa itulah dirinya sesungguhnya gitu. Sayang sekali kemudian itu tidak ada lah, sudah dihilangkan. Padahal enak sekali dulu. Kalau tidak salah ingat itu, saya suka sekali itu. Suka sekali dengan pelajaran tentang bagaimana bersikap, bagaimana kalau ada
orang tua, bagaimana kita harus bersikap, itu saya pernah dapat. Nah, sesungguhnya itu yang menjadi inti dari pragmatik itu sesungguhnya. Ya. Ya. Bagaimana memungsikan bahasa itu sesuai konteksnya. Ya. Ya. Mungkin ada banyak. Maaf Pak Dokter, mungkin ada banyak hal yang Pak Dokter katakan tadi itu di masa yang lalu ada masuk di dalam penataran P4 mungkin Pak Dokter ya? Iya, betul, berkaitan betul dengan itu. Nah, berarti dalam hal ini Pak Dokter menyarankan sebaiknya ya pragmatisme ini bisa di loading, bisa dimuat di dalam kurikulum bahasa, sehingga sejak dini anak-anak sudah mulai mengenal bagaimana menggunakan bahasa-bahasa yang santun, sehingga mereka ketika dewasa dalam sebuah interaksi mereka memahami prinsip-prinsip kerjasama dalam berinteraksi. Begitu saran Pak Dokter. Iya betul Pak. Bagaimana anak-anak muda kita, bagaimana generasi kita itu bisa memiliki kesantunan berbahasa kalau memang tidak dididik sejak dia sekolah, gitu ya. Saya dalam beberapa pertemuan dengan teman-teman saya yang guru itu ya, guru bahasa Indonesia guru SMP, SMA itu, saya selalu katakan, tolong sisipkan ini kesantunan ini di dalam pembelajaran, entah itu ada atau tidak di dalam kurikulum, yang jelas Bapak Ibu sisipkanlah ini, karena ini penting. Bagaimana anak-anak kita kemudian dia tidak menghujat di media sosial, karena orang-orang yang ditangkap oleh Bareskrim Polri itu rata-rata pelajar Pak. Mereka SMA, SMK itu artinya apa? Di sekolah dia tidak dapat Pak, tidak dapat bagaimana pendidikan tentang karakter berbahasa. Nah, kalau dimasukkan ini kesantunan berbahasa, kemudian prinsip kerjasama, pokoknya pragmatik dan sosiolinguistik dalam kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, saya yakin itu ujaran-ujaran kebencian, caci maki di internet yang dilakukan oleh pelajar-pelajar kita itu sudah akan berkurang. Baik. Itu Pak, saya yakin itu terjadi. Baik. Nah, ya silakan Pak ya. Ya, sayang sekali memang masih banyak sebetulnya yang memang perlu dibahas sehubungan dengan pragmatisme, semantik, sosiolinguistik, tetapi karena waktu yang cukup terbatas, sehingga saya ingin mengulang kembali bahwa semantik ini mengacu pada makna atau pemaknaan yang kontekstual. Demikian Pak Dokter ya. Kemudian semantik ini lebih kepada makna struktural atau makna literal, ya. Kemudian sosiolinguistik ini mencakup ya bagaimana masyarakat mempengaruhi penggunaan bahasa, termasuk bahasa pragmatisme tadi. Nah, sehingga di akhirnya bahwa Pak Dokter menyarankan sangat-sangat penting untuk memuat nilai dan bahkan praktik secara aksiologis bahasa-bahasa pragmatik sejak dini di dalam kurikulum. Itu saran Pak Dokter ya. Iya, benar. Nah, semoga penentu kebijakan Pak bisa mempertimbangkan hal ini untuk kembali memuat ini nilai-nilai ya dalam berbahasa ini. Saya pikir seperti itu Pak Dokter. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir Pak di sesi terakhir ini. Oke. Makasih Pak, saya hanya menghimbau kepada masyarakat, ya, terlebih lagi para kaum intelektual. Mari kita berbahasa yang santun, ya, karena orang itu dilihat dari bahasanya. Kita tidak bisa disebut berbudaya, beradab, kalau bahasa kita kemudian tidak beradab. Gitu ya. Berhati-hatilah menulis sesuatu, mengujarkan sesuatu di media sosial. Ingat, di samping akan merugikan diri sendiri, itu akan menimbulkan konflik ya, meskipun berupa konflik di dunia maya, tapi kalau itu dipupuk lambat laun akhirnya akan meledak menjadi konflik horizontal. Itu akan terjadi. Jadi mari berhati-hati. Makasih. Baik, luar biasa, dan ini perlu dipahami oleh masyarakat, perlu ditangkap oleh masyarakat dalam hal penggunaan bahasa. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktu yang diberikan. Dan semoga apa yang disampaikan, apa yang kita bahas, ya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Dan malam ini kita tutup
Terima kasih banyak sekali lagi Pak Dokter ya atas apa yang sudah disampaikan. Nah, malam ini kita akan menutup sesi video ini. Sampai jumpa dalam sesi-sesi video berikutnya, tentu di channel Dr. Fernandes Arum. Selamat malam, salam Pancasila.